Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Irsyadul Ibad. Langsung saja kita mulai membacanya. Wajtima'uhuma. Dan di antara syarat-syarat mengikuti imam selanjutnya adalah berkumpulnya imam dan makmum bimakanin, di satu tempat. Falau kana, seandainya keduanya imam dan makmum, fi bina'aini, berada di dua bangunan, syurita adamu ha'ilin, maka disyaratkan tidak adanya penghalang, atau disyaratkan wukufu wahidin, berdirinya seseorang, hidza aman fadhin, sejajar dengan pintu tembus, fihi, yang ada pada tempat tadi. Nah, pembahasan ini sudah dibaca kemarin. Walau waqafa, dan seandainya waqafa fi uluwin, makmum berada di tempat yang tinggi, wa imamuhu, dan sedangkan imamnya fi suflin, berada di bagian bawah, au aksuhu, atau sebaliknya, imamnya berada di tempat yang tinggi, makmumnya berada di bagian bawah. Lam yushtaratu muhadzatu ba'di badanihi ba'da badanihi, maka tidak disyaratkan sejajarnya sebagian badannya makmum dengan sebagian badannya imam. Ala tariqatil Iraqiyin, menurut jalur ulama-ulama Irak. Allati, yang Rajahan Nawawi, telah merajikan jalur ini siapa? Imam Nawawi. Jadi kalau makmumnya itu ada di bagian atas, kemudian imamnya berada di bagian bawah, atau sebaliknya, maka tidak disyaratkan sejajarnya badannya keduanya. Wa tawafuqu sholataihima nazman, dan cocoknya sholatnya keduanya, imam dan makmum, nazman, dengan peraturannya, la niyatan, bukan niatnya, wa adadan, dan bukan jumlah rakaatnya. Jadi sholat antara makmum dan imamnya itu harus cocok dan harus sama di dalam gerakannya, dan tidak harus sama di dalam niatnya, dan tidak harus sama di dalam jumlah rakaatnya. Jadi misalnya imamnya niat sholat tahiyatul masjid, kemudian ada makmum yang datang, yang makmumnya tadi niat makmuman sama dia. Niatnya makmum tadi adalah sholat zuhur, jadi niat keduanya beda dan jumlah rakaatnya keduanya itu beda. Nah, sholat keduanya itu sah, yang penting gerakan keduanya itu sama. Wa muwafaqatun fi sunanin tafhusyu mukhalafatun fiha fi'lan wa tarkan. Dan di antara syarat-syarat mengikuti imam selanjutnya adalah cocok di dalam kesunahan-kesunahan, tafhusyu, yang menjadi buruk, mukhalafatun fiha, menyelisih kesunahan-kesunahan tadi, fi'lan, baik mengerjakannya dan
watarkan dan meninggalkannya. Kata syahudin awala, contohnya seperti tasyahud awal, wa kunutin, dan seperti kunut. Jadi antara imam dan makmum itu harus cocok di dalam kesunahan-kesunahan yang apabila antara imam dan makmum itu berbeda di dalam kesunahan-kesunahan tadi, maka sholat keduanya itu dianggap buruk. Contohnya seperti tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu kan sunnah. Tetapi apabila imam dan makmum itu berbeda, maka sholat keduanya itu dianggap buruk. Misalnya imamnya tasyahud awal, makmumnya kok berdiri. Ini enggak boleh. Begitu juga kunut subuh, itu juga enggak boleh berbeda. Wa tabi'iyatun, dan cocok, dan diantara syarat-syarat mengikuti imam, cocok di dalam mengikuti imam bi ayyata akhara ihramuhu, dengan sekira terlambat takbiratul ihramnya makmum. Wa alla yata'ammada ma ilmi tahrimin, dan hendaknya tidak boleh sengaja siapa makmum bersama mengetahui haramnya mendahului imam. Makmum tidak boleh sengaja mendahului imam, taqadduman mendahului imam bitamami ruknaini fi'liyaini, dengan sempurnanya dua rukun fi'li. Walau qasiraini, meskipun rukun fi'li tadi, dua rukun fi'li tadi adalah dua rukun yang pendek. Jadi enggak boleh makmum itu sengaja mendahului dua rukun fi'li secara sempurna, walaupun rukun tadi adalah dua rukun yang pendek. Contohnya adalah imamnya masih baca surah Fatihah, tetapi makmumnya sengaja mendahului dua rukun, yaitu berposisi akan menuju sujud. Nah, ini enggak boleh. Sholatnya makmum tadi bisa menjadi batal. Au takhallufan bima, atau terlambat dengan melakukan dua rukun fi'li. Bila uzrin, terlambatnya tadi dengan tanpa uzur. Jadi makmum tidak boleh terlambat dari melakukan dua rukun fi'li. Misalnya makmumnya tadi lagi baca Fatihah, imamnya kok sujud. Ini juga enggak boleh. Fa in khalafa batalat sholatuhu, maka jika makmumnya tadi menyelisih imam, batalat, maka batallah sholatuhu, sholatnya makmum tadi. Bi'arba'atin tawilatin bi'udhrin, atau makmumnya tadi terlambat dari 4 rukun yang panjang. Bi'udhrin, terlambatnya tadi dengan uzur. Aujabahu, yang uzur tadi mewajibkannya terlambat. Nahwu bud'in, seperti makmumnya tadi lambat bacaannya. Au syakkin fi qiraatin, atau ragu-ragu di dalam bacaannya. La waswasatin, bukan karena waswas. Fal yuwafiq firabi, maka hendaknya makmum tadi cocok di dalam rukun yang keempat. Jadi misalnya makmum tadi lambat bacaannya sehingga sampai tertinggal 4 rukun yang panjang, maka hendaknya dia mencocoki imam pada yang keempat.
far'un ay hadza far'un. Ini adalah suatu cabang permasalahan. Fima yambaghi lil masbuki fi'luhu. Menjelaskan tentang sesuatu yang bagi yang hendaknya lil masbuk makmum masbuk itu fi'luhu mengerjakan sesuatu tadi. Wa yaqta'u masbukun dan hendaknya memutus siapa yang makmum masbuk al-fatihata surat al-fatihah. Fa in qara'a maka jika makmum tadi membaca surat Fatihah, fafatahu ruku, maka kemudian luput dari makmum masbuk tadi ruku, lagot rok'atuhu, maka menjadi sia-sialah rokaatnya makmum tadi. Watakhallafa dan rokaatnya makmum tadi terlewat bila uzrin dengan tanpa uzur. Jadi kita ulangi, wayak ta'u dan memutus siapa makmum masbuk al-fatihata surat al-fatihah. Jadi makmum itu ada dua. Yang pertama ada makmum masbuk dan yang kedua ada makmum muwafiq. Kalau makmum muwafiq adalah makmum yang mendapati cukup waktu untuk membaca surah Fatihah bersama imam. Akan tetapi kalau makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca surah Fatihah. Misalnya dia baru membaca Maliki Yaumiddin. Terus imamnya langsung ruku. Maka hendaknya makmum masbuk tadi memutus surah Fatihahnya dan langsung rukuk bersama imam. Tidak perlu menyelesaikan surah Fatihahnya dan dia dianggap mendapatkan 1 rakaat. Fa inistaghala bisunnatin, maka jika makmumnya tadi sibuk bisunnatin dengan kesunahan, au sakata atau makmumnya tadi diam, awistama atau dia mendengarkan qiraatal imam, bacaan imam qira'a wujuban, maka hendaknya makmum tadi membaca surat Al-Fatihah secara wajib. Nah, ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bacanya sampai situ.